Ya pemirsa, sejumlah bank siap menggelar penambahan modal dengan skema rights issue pada November 2022 ini. Upaya rights issue ini dilakukan guna memenuhi tenggat ketentuan modal inti minimum sebesar 3 triliun rupiah berdasarkan POJK nomor 12 garis miring POJK nomor 3 tahun 2022 tentang konsolidasi bank umum di mana bank diharuskan memiliki modal inti sebesar 3 triliun rupiah dengan batas terakhir pada 31 Desember 2022. Berdasarkan catatan bisnis mengacu pada laporan keuangan per Oktober 2022, setidaknya ada 14 emiten bank yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum di angka 3 triliun rupiah. Dan jika tidak bisa memenuhi ketentuan modal inti ini, maka OJK telah menyediakan sejumlah opsi, salah satunya adalah dengan merger ataupun pemaksaan merger yang mengacu pada POJK tentang perintah tertulis. Nah, dalam waktu dekat pemirsa akan ada beberapa bank yang akan melakukan rights issue dalam rangka pemenuhan modal ini. Di antaranya adalah Bank Maspian Indonesia Tbk atau BMAS, Bank Ganesha atau BGTG, Bank Amar atau Amar, dan juga Bank Bumi Arta BNBE. Kita akan lihat di slide berikut ini di mana berapa banyak saham yang akan dilepas dari Bank BNBA atau Bank Bumi Arta. Ini rights issue-nya akan sebanyak 1,38 miliar saham dengan harga di Rp100. Dan hak memesan efek terlebih dahulu ini telah berlangsung di tanggal 21 sampai dengan 25 November 2022. Sementara untuk Bank Amar ini akan rights issue sebanyak 4,56 miliar saham dengan harga yang tidak berbeda dari Bank Bumi Arta yaitu di angka Rp100. Harga pelaksanaannya berkisar di angka Rp280 dan periode perdagangan dan pelaksanaannya ini baru akan diadakan mulai dari hari ini 30 November sampai dengan 6 Desember 2022. Lalu kita masuk ke Bank Maspion. Bank Maspion ini juga akan melepas ataupun rights issue sebanyak 4,17 miliar lembar saham dan hak memesan efek terlebih dahulu yang kedua ini dibanderol dengan harga Rp410. Dan dengan adanya rights issue ini, dana yang bisa diserap oleh perseroan adalah sebesar Rp1,71 triliun. Lalu dari Bank Ganesha atau BGTG, ini rights issue sebanyak 7,5 miliar lembar saham dan harga pelaksanaan berada di kisaran Rp120 dan dana yang diserap dari perseroan ini bisa mencapai 900 miliar. Sekarang kita akan lihat bagaimana kondisi kesehatan keuangan ataupun rasio dan juga laporan keuangan dari masing-masing bank. Next slide. Ya, jadi di sini kami akan tampilkan aset, ekuitas, liabilitas dan juga laba dari masing-masing bank. Bisa kita lihat ya. Di sini yang paling menarik perhatian saya adalah Bank Amar di mana labanya ini berada minus 172,9 miliar dengan liabilitasnya 1,8 triliun dan ekuitasnya di 1,9 triliun. Ini bisa dilihat angkanya tidak berbeda jauh ya. Lalu kalau kita bandingkan dengan bank lain di mana liabilitasnya yang paling tinggi ini dialami oleh BMAS di 12,4 triliun sementara ekuitasnya di angka 1,4 triliun rupiah. Namun memang labanya ini masih terhitung cukup baiklah 8,8 miliar walaupun tetap perlu diperhatikan ya karena liabilitasnya berada di angka 12,4 triliun. Tapi kalau kita melihat mana laba yang paling besar ada di BNBA di mana labanya atau net profitnya berada di angka 44,4 miliar. Meskipun liabilitasnya juga cukup tinggi di 5,9 triliun dan ekuitasnya di 2,3 triliun. Ini dari laporan keuangannya pemirsa. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana rasio kesehatan dari para bank-bank ini. Yang pertama saya akan coba bahas dari return on asset dan juga equity-nya ya. Dari masing-masing bank kita bisa lihat kecuali Bank Amar. Ini masih terhitung cukup baik, artinya BNBA, BMAS dan juga BGTG ini masih bertumbuh dan dapat mengelola aset serta modal menjadi laba yang cukup besar. Tetapi kalau dilihat oleh Amar, angkanya untuk ROA dan ROE-nya ini minus. Karena juga tercemin dari labanya yang minus. Dan juga ekuitas dan liabilitasnya yang cenderung seimbang. Itu dari return on asset dan juga equity-nya. Sementara kalau misalkan dari price to earning, ini saya sudah kalkulasi sendiri bahwa rata-rata price to earning dari semua bank ini berada di angka 37,85 kali dan price to book value-nya berada di angka
2,15 kali. Saya akan coba bedah dari sini, price to earning-nya dari masing-masing bank kecuali Amar ya, karena ini memang masih ada di angka minus. Rata-rata berada di atas dari rata-rata tadi, yaitu di angka 37,85 kali. Artinya harga sahamnya cukup mahal. Sementara Amar memang berada di bawah rata-rata, artinya harganya cukup murah. Kalau misalnya kita lihat dari price to book value dari BNBA, BGTG, ini berada di bawah rata-rata, artinya sahamnya juga masih cukup murah. Sementara untuk Amar dan juga BMAS ini berada di atas rata-rata, di mana seperti yang tadi saya sampaikan rata-ratanya di angka 2,15 kali dan Amar berada di 2,8 dan BMAS di angka 3,57 kali. Artinya ini lebih besar ataupun harga saham yang dijual ini lebih besar dari modal bersih. Lalu kita beralih lagi ke debt to equity ratio. Kalau dilihat dari semua bank, hanya Amar yang berada di bawah 1, yaitu di 0,97%. Artinya hutangnya memang lebih kecil dari ekuitas. Ini terbukti dari laporan keuangannya, di mana liabilitasnya di angka 1,8 triliun, sementara ekuitasnya di 1,9 triliun, walaupun perbedaannya tidak cukup signifikan ya. Sehingga masih ada peluang ekspansi usaha. Meskipun pasti bank juga akan mempertimbangkan. Karena apa? Karena masih belum bisa mencetak laba yang positif sampai dengan kuartal 3 2022. Sementara bank lainnya sudah berada di atas 1. Khususnya untuk BMAS ini berada di 8,79, artinya peluang untuk ekspansi dengan meminjam dana dari perbankan ini menjadi sangat kecil. Karena bisa dilihat juga dari laporan keuangannya, di mana liabilitasnya berada di angka 12,4 triliun. Jauh lebih tinggi daripada ekuitasnya di angka 1,4 triliun, atau bisa dikatakan kalau melihat angka seperti ini kan kayak 1:10 ya. Nah, ini dia adalah laporan keuangan dan juga rasio dari perusahaan masing-masing. Kita akan masuk ke slide selanjutnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, jika bank tidak mampu untuk memenuhi ketentuan modal inti, maka OJK telah menyiapkan beberapa opsi. Di antaranya adalah bank akan dipaksa untuk mengacu pada POJK tentang perintah tertulis, salah satunya agar memastikan ketentuan OJK terpenuhi. Lalu OJK akan menerapkan downgrading bank menjadi bank perkreditan rakyat, di mana tadi menjadi bank umum aja beralih ke digital. Ketika downgrading, maka perbankan tersebut akan menjadi BPR. Lalu yang terakhir adalah opsi self liquidation atau likuidasi oleh bank yang tidak mampu mencapai modal inti sampai dengan 3 triliun. Kurang lebihnya ini adalah opsi yang dimiliki oleh OJK. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memperpanjang atau tidak ada perpanjangan waktu bagi perbankan yang belum memenuhi aturan tersebut. Beliau juga menyebutkan bahwa beberapa bank diperkirakan akan melakukan merger dan ada juga investor asing yang akan masuk, di mana pemunduhan modal inti ini bertujuan untuk pembentukan arsitektur perbankan Indonesia yang lebih solid. Dan selain adanya rights issue ini, pemirsa, bank juga bisa melakukan KUB dengan bank besar lainnya. Dan sebagai contoh, bank yang sudah melakukan KUB ini adalah Bank Bengkulu yang sudah ber-KUB, kelompok usaha bersama dengan Bank BJB. Ya, di mana berlangsungnya penyertaan modal dari Bank BJB ini tentunya akan mendongkrak modal inti Bank Bengkulu, dengan harapan KUB tersebut akan mempermudah perbankan dalam mengembangkan bisnisnya. Baik untuk melakukan transformasi dan akselerasi digitalisasi maupun sinergi perbankan yang dapat meningkatkan efisiensi bagi operasional perbankan. Tapi setelah saya rincikan laporan keuangannya seperti ini, kami kembalikan lagi kepada Anda terkait minat untuk membeli rights issue dari masing-masing bank ini. Tidak ada ajakan untuk membeli, keputusan tetap ada di tangan Anda.